Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 259. Chapter 259 Situasi melonjak. Hal pertama yang dilakukan si Feng setelah memasuki domain God adalah menghubungi Gentle Snow dan melakukan transaksi untuk Arclight Shield. Saat ini, dia telah menghabiskan sebagian besar persediaan kristal ajaibnya untuk menempa perisai Arclight. Selain itu, selama periode waktu ini, berbagai persekutuan besar sudah mulai menyerang 3 ruang bawah tanah tim skala besar level 10. Meskipun anggota elit dari persekutuan ini telah mencapai level 13 atau level 14, masih mustahil bagi mereka untuk menyerang bahkan mode normal dari 3 ruang bawah tanah tim skala besar. Meskipun ini hanya Dungeon level 10, pada kenyataannya, bos di dalamnya tidak terbatas hanya pada level 10. Bos berlevel tertinggi di dalam Dungeon mode normal mencapai level 13. Tidak ada yang istimewa tentang penjarahan dari Dungeon mode normal. Item terbaik yang bisa didapatkan pemain adalah sekumpulan senjata dan perlengkapan rahasia perak level 10, dan juga sejumlah material yang dibutuhkan oleh para pemain gaya hidup. Namun, mode keras dari ruang bawah tanah tim skala besar sangat berbeda. Alasan utama mengapa mereka diberi nama 3 ruang bawah tanah besar adalah karena fakta bahwa, seiring dengan peningkatan kesulitan, level monster di dalam Dungeon juga akan meningkat. Untuk mode keras dari 3 ruang bawah tanah besar, bos di dalamnya semuanya level 15. Oleh karena itu, bukanlah upaya yang mudah bagi pemain pada tahap permainan ini untuk mendapatkan penyelesaian pertama dari 3 ruang bawah tanah besar. Selain itu, jarahan yang dapat diperoleh dari mode keras Dungeon ini sangat berbeda, karena sebagian besar senjata dan peralatan yang dijatuhkan memiliki peringkat Fine Gold. Selain itu, mereka adalah senjata dan peralatan tipe pertumbuhan, mereka mampu berkembang dari level 10 ke level 15. Namun, mereka terikat pada pemain setelah melengkapi. Adapun mode neraka, bos di dalamnya semuanya level 18, dan senjata serta peralatan yang mereka jatuhkan sebagian besar adalah peringkat Dark Gold. Item ini juga mampu berkembang dari level 10 ke level 18, dan juga terikat pada pemain saat melengkapi. Mode neraka dari 3 Dungeon besar juga merupakan yang tersulit di antara Dungeon di bawah level 20. Setelah level 20, akan ada Dungeon skala besar baru yang tersedia untuk pemain di wilayah kota Sungai Putih. Ada total 4 Dungeon seperti itu, dan di antara mereka, 3 adalah Dungeon 50 orang, sedangkan yang tersisa adalah Dungeon 100 orang. Tingkat kesulitan Dungeon 100 orang berada pada level yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan Dungeon 50 orang. Alasan utamanya adalah, selama seseorang berhasil mendapatkan penyelesaian pertama dari penjara bawah tanah 100 orang, pencapaian itu akan diumumkan ke seluruh domain dewa. Pengumuman itu tidak hanya terbatas pada satu negara. Dengan kata lain, pencapaian ini akan dilihat oleh 2 miliar pemain yang memainkan domain dewa. Selain itu, pencapaian itu akan dicatat dalam daftar epic domain dewa, memungkinkan semua orang di domain dewa melihatnya. Namun, sangat sulit bagi pemain untuk mendapatkan Clear of A100 main Dungeon pertama. Bahkan si Feng sendiri tidak memiliki strategi untuk menggerebeknya. Tanda hubung. Gentle Snow mendorong pintu salah satu ruang di Starstreak Trading Firm dan memasuki ruangan. Peralatan Gentle Snow sekarang sangat berbeda dari terakhir kali si Feng bertemu dengannya. Sebagian besar peralatan yang dia miliki memiliki peringkat rahasia perak. Di antara mereka, pedang besar berwarna putih keperakan yang dia bawa di punggungnya bahkan memiliki peringkat Fine Gold. Saat ini, Gentle Snow telah mencapai level 16. Jelas sekali bahwa dia telah bekerja tanpa henti, siang dan malam, untuk mencapai level seperti itu. Ayo cepat dan lakukan pertukaran, kata Gentle Snow dengan tidak sabar, bahkan tidak repot-repot duduk. Sepertinya Anda sedang terburu-buru, Nona Snow. Apa terjadi sesuatu? Si Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah transaksi yang melibatkan perisai peringkat Fine Gold. Itu pasti masalah yang paling penting. Namun, tampaknya Gentle Snow memiliki masalah yang lebih penting untuk diselesaikan. Tidak banyak. Aku baru saja mendengar bahwa bintang gelap telah mencapai bos tanah kematian kedua hingga terakhir, jadi aku ingin segera menyelesaikan perdagangan ini. Sebentar lagi, aku harus pergi ke tanah kematian juga. Gentle Snow tidak berusaha menyembunyikan alasan kesusahannya. Persekutuan nomor 1 di kota Sungai Putih sebenarnya selangkah di belakang bintang gelap,
Persekutuan kelas 3, dalam hal merampok salah satu dari 3 ruang bawah tanah besar. Bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas? Mereka pasti cepat. Sejak kapan Darkstar memiliki ahli yang begitu kuat? Si Feng merasakan sesuatu yang mencurigakan tentang bintang gelap. Pertama, itu telah mencaplok lebih dari 10 persekutuan yang tidak tergabung. Sekarang, sekelompok ahli telah muncul di barisannya. Kemajuan penyerangannya dari 3 Dungeon besar bahkan lebih cepat daripada Ouroboros. Perlu diketahui bahwa Ouroboros adalah guild nomor 1 saat ini di White River City. Selain itu, untuk mengembangkan persekutuan di kota Sungai Putih dengan lebih baik, Salju yang Lembut telah memindahkan banyak ahli yang ditempatkan di kota Bintang Bulan. Dia bahkan telah meminta sebuah parti dari tentara pembegal dewa untuk dikirim ke kota Sungai Putih, dan setiap anggota tentara pembegal dewa adalah ahli tingkat atas. Namun, bahkan ketika para ahli tingkat atas ini dipimpin oleh para ahli hebat seperti Gentle Snow dan Zhao Yueru, mereka masih belum cocok untuk Darkstar. Masing-masing dari 3 ruang bawah tanah besar memiliki 5 bos. Sementara itu, Darkstar sudah mencapai bos keempat, sementara tim yang kuat seperti Ouroboros hanya berada di bos kedua. Tidak peduli bagaimana si Feng memikirkannya, perkembangan Darkstar benar-benar tidak bisa dipercaya. Perbedaan antara guild kelas 2 dan guild kelas 1 terletak pada kualitas ahlinya. Untuk membina para ahli ini, persekutuan kelas 1 telah menghabiskan lebih dari 1 dekade untuk meneliti dan mendapatkan pengalaman. Sementara itu, untuk persekutuan seperti aliansi pembegal, meskipun itu adalah persekutuan kelas 2, dalam hal ahli pengasuhan, itu masih pada tahap mengumpulkan pengalaman. Dibandingkan dengan guild kelas 1, mereka berada di level yang sama sekali berbeda. Namun, apa arti bintang gelap? Selain itu, si Feng telah menjadikan bintang gelap sebagai musuh guild Twilight Echo kelas 1. Namun, tidak ada yang benar-benar terjadi pada Darkstar. Si Feng tidak menerima berita apapun yang terjadi padanya. Di sisi lain, Twilight Echo telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dipercaya, bahkan si Feng sendiri pun terkejut. Persekutuan sebenarnya telah membayar 50 juta kredit dengan sukarela kepada si Feng. Berpikir sampai saat ini, si Feng merasa bahwa kekuatan yang mendukung bintang gelap dari belakang jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Twilight Echo pasti telah menemukan sesuatu tentang Darkstar agar bersedia membayar 50 juta kredit. Ini adalah 200 kristal ajaib. Ini 4 Arclight Shield, harap verifikasi. Gentle Snow tidak lagi ingin membahas Darkstar. Dia segera memanggil jendela perdagangannya. Si Feng, juga, dengan bijaksana berhenti berbicara tentang topik ini. Melihat Gentle Snow terburu-buru, tampaknya Darkstar memberikan tekanan yang cukup besar padanya. Mungkin saja kekhawatiran Gentle Snow tidak hanya terbatas di Dungeon, seharusnya ada beberapa hal lain yang mengganggunya. Bagaimanapun, ini tidak ada hubungannya dengan si Feng. Tentu saja, jika Gentle Snow bersedia mengungkapkan masalahnya kepadanya, si Feng secara alami akan menawarkan bantuan, sebagai teman. Namun, Gentle Snow memilih untuk diam tentang mereka, jadi si Feng hanya bisa tetap diam juga. Selain itu, keempat Arclight Shield ini seharusnya memberikan peningkatan yang cukup besar bagi tim Monks of Gentle Snow. Mereka seharusnya tidak memiliki masalah dalam melampaui bintang gelap jika mereka memiliki perisai ini. Saat Gentle Snow memeriksa atribut Arclight Shield, matanya langsung bersinar, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Luar biasa. Atribut pada Arclight Shield ini terlalu bagus. Saya akan membutuhkan 2 barang lagi. Saya ingin tahu kapan Anda bisa menyelesaikannya untuk saya. Pada saat ini, kegembiraan terlihat jelas di wajah Gentle Snow. Dengan 4 perisai ini, mereka pasti tidak akan kesulitan menyelesaikan bos kedua. Tingkat keberhasilan untuk memproduksi perisai ini terlalu rendah. Saya akan membutuhkan waktu sekitar setengah hari untuk menyelesaikan 2 dari mereka, jawab si Feng setelah memikirkannya. Kalau begitu, saya akan berkunjung lagi dalam waktu setengah hari. Anda lebih baik tidak menjualnya kepada orang lain. Gentle Snow mengangguk. Dia kemudian meninggalkan ruang tamu dengan tergesa-gesa. Tanda hubung. Tak lama setelah Gentle Snow pergi, Fire Dance tiba di Star Street Trading Firm. Guild Leader, kita sudah menyelesaikan persiapan penyerangan Dungeon. Kita bisa pergi ke Kastil Iblis kapan saja. Fire Dance menatap si Feng dengan mata penuh gairah. Dia tidak bisa membantu tetapi berharap dia bisa segera menunjukkan kepada si Feng betapa hebatnya tim yang dia kelola. Masih terlalu dini untuk itu sekarang. Kastil Iblis adalah penjara bawah tanah tim yang terdiri dari 20 orang. Anda juga harus tahu bahwa Zero Wing Workshop baru-baru ini merekrut sejumlah anggota baru. Rata-rata,
level para pemain ini cukup rendah. Bahkan ada beberapa yang baru saja membuat akun dan masuk ke dalam game. Aku ingin kalian meningkatkan kekuatan beberapa dari mereka, membawa mereka ke level 15 dengan cepat, dan membentuk tim utama untuk menyerang Kastil Iblis, kata si Feng sambil tersenyum, memberikan daftar nama tarian api. Awalnya, si Feng bermaksud agar aku harus mengirim beberapa bawahannya untuk membantu mereka. Namun, sebagian besar bawahannya saat ini mengelola rekrutan baru persekutuan. Selain itu, kelompok Aquaros juga sedang menyerang Dungeon 10 orang dan 20 orang untuk meningkatkan peralatan mereka, mempersiapkan diri untuk menyerang 3 ruang bawah tanah besar. Mereka tidak punya waktu atau energi untuk membantunya menyerang Kastil Iblis. Oleh karena itu, si Feng berencana membentuk kekuatan utama untuk persekutuan. Dia tidak bisa membiarkan 9 ahli tingkat atas yang baru dia rekrut menjadi sia-sia, jadi dia memutuskan untuk membiarkan Fire Dance dan yang lainnya membawanya. Saya mengerti, jawab Fire Dance dengan kekecewaan. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana si Feng bersedia membiarkannya memimpin lebih banyak pemain dan, sebagai tambahan, menjadi pemimpin tim utama persekutuan, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi gembira. Bagaimanapun, ini menunjukkan bahwa si Feng mengakui kemampuannya. Oh, benar, saya hampir lupa memberikan hal-hal ini kepada Anda. Saat tarian api hendak berbalik dan pergi, si Feng menepuk kepalanya dan tiba-tiba memanggilnya. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 260. Chapter 266 besar. Fire Dance menghentikan langkahnya dan berbalik untuk melihat si Feng. Dia segera memperhatikan bahwa si Feng telah membawa beberapa barang, dan masing-masing dari mereka memiliki cahaya keemasan di sekelilingnya. Mereka pasti tidak terlihat seperti barang biasa. Sepasang belati ini untukmu, ada juga perisai untuk Kola. Katakan padanya untuk memastikan dia memenuhi perisai ini. Si Feng menukar ketiga item tersebut ke Fire Dance. Dari jumlah tersebut, sepasang belati tidak lain adalah Ice Stone peringkat Gold dan Raging Flames Dagger yang si Feng menangkan di Blackwing Auction. Sebagai pemimpin tim dari kekuatan utama persekutuan, peralatan Fire Dance secara alami tidak boleh kalah dari yang lain. Kedua belati ini tepat untuk memberikan dorongan pada peralatannya saat ini. Selain itu, ada juga Arclight Guard peringkat Dark Gold. Jika Kola melengkapi perisai ini, tidak ada satupun ksatria penjaga di White River City yang bisa berharap untuk menandinginya. Tarian api ini langsung terpesona oleh atribut dari dua belati. Meskipun belati yang dia gunakan saat ini memiliki kualitas yang relatif baik, jika dibandingkan dengan belati Ice Stone dan Raging Flames, perbedaannya seperti perak dan emas. Fire Dance menukar belati lamanya dengan yang baru segera. Garis-garis putih dan merah yang tergantung di sisi pinggang kurus Fire Dance terlihat sangat menawan. Saya sudah menginstruksikan 9 pemain untuk menuju ke lokasi yang ditentukan. Anda hanya perlu mengambilnya dan membantu mereka naik level, kata si Feng. Saya mengerti, pemimpin persekutuan. Fire Dance menganggukkan kepalanya, senyum di wajahnya. Dia kemudian memegang belati barunya, mengacungkannya, ketidaksabaran di matanya dengan jelas menunjukkan keinginannya untuk menguji senjata barunya. Tanda hubung. Setelah Fire Dance meninggalkan ruang tamu, si Feng menuju ke ruang tempat di lantai 4. Sekarang dia telah menerima gelombang baru kristal ajaib, dia secara alami akan melanjutkan menempa lebih banyak perisai Arclight. Seiring berjalannya waktu, tanpa disadari, persaingan di 3 ruang bawah tanah besar di kota Sungai Putih semakin ketat. Bintang gelap, yang berada di garis depan dalam hal perkembangan, akhirnya mulai menyerang bos terakhir dari Tanah Kematian. Sementara itu, Ouroboros, yang menempati posisi kedua, mulai menyerang bos keempat. Kemajuan kedua guild ini sangat mengejutkan guild lain di White River City. Apa yang wanita itu, Gentle Snow, makan? Bagaimana bisa perkembangan mereka tiba-tiba meningkat begitu cepat? The Guardian Knight, Lone Tyrant, merasa tertekan setelah menerima laporan terbaru dari bawahannya. Jangan khawatir, kami menghabiskan hampir 5 jam untuk menyerang bos keempat. Minimal, Gentle Snow membutuhkan waktu 2 hingga 3 jam untuk menyelesaikannya. Kami pasti akan membersihkan Dungeon selangkah lebih maju darinya, kata Ranger bertampang kekar yang berdiri di samping Lone Tyrant. Itu benar, kami telah mengirim semua elit kami kali ini, dan kekuatan pertempuran kami jelas lebih kuat dari tim Gentle Snow. Lone Tyrant juga merasa bahwa dia terlalu peka terhadap berbagai hal. Mereka pasti akan menjadi orang pertama yang menghapus mode normal Tanah Kematian.
Meskipun tidak akan ada pengumuman untuk menjadi yang pertama menyelesaikan ruang bawah tanah tim mode normal, itu masih akan membuat persekutuan lain tahu betapa menakutkannya bintang gelap, memperkuat posisi mereka di kota Sungai Putih. Guild Leader, aku baru saja menerima kabar bahwa Gentle Snow berhasil mendapatkan 4 Arclight Shield. Penambahan 4 perisai ini ke tim mereka telah sangat mengurangi beban yang ditempatkan pada penyembuh mereka, memberikan lebih banyak waktu bagi dealer kerusakan untuk menyerang. Oleh karena itu mengapa mereka bisa menaklukkan bos dengan begitu mudah? Petik 2. Arclight Shield, bukankah itu yang didapat dari Forging Design Black Flame? Bagaimana mungkin dia bisa memproduksinya dalam waktu sesingkat itu? Lone Tyrant bahkan tidak bisa menahan air liurnya ketika dia mendengar tentang Black Flame mendapatkan desain tempa untuk Arclight Shield. Jika memungkinkan, dia telah berencana untuk membeli salah satu dari Arclight Shield itu juga. Namun, menghubungi Black Flame terlalu sulit, membuat Arclight Shield hampir tidak mungkin diperoleh. Tanda hubung. Sementara itu, masalah Ouroboros mendapatkan Arclight Shield juga dengan cepat menyebar ke persekutuan lain. Mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi iri pada berita ini. Kemenangan atau kekalahan pertempuran bos biasanya ditentukan oleh kekuatan MT. Sedangkan prasyarat untuk sebuah MT yang bertenaga adalah perlengkapannya. Itu terutama berlaku untuk perisai yang digunakan MT. Saat ini, hanya beberapa EMS utama dari berbagai guild besar yang memiliki perisai peringkat rahasia perak. Namun, meski memiliki perisai seperti itu, para EMS ini masih kesulitan melawan bos dari 3 ruang bawah tanah besar. Jika mereka bisa menukarnya dengan perisai peringkat Fine Gold, itu pasti akan mengurangi tekanan yang ditempatkan pada mereka, secara instan mengurangi kesulitan penyerbuan dengan selisih yang besar. Ouroboros adalah bukti terbaik. Bagaimanapun, selama kompetisi hari ini untuk Tanah Kematian, meskipun terlambat, Ouroboros masih berhasil membersihkan Dungeon mode normal di depan Darkstar. Pencapaian ini membuat tercengang setiap persekutuan di kota Sungai Putih. Adapun Lone Tyrant dari Darkstar, dia saat ini terbakar amarah atas masalah ini. Dia diam-diam telah mempersiapkan begitu banyak, semua untuk melampaui Ouroboros. Namun pada akhirnya, dia malah diberi tamparan keras di wajahnya oleh Ouroboros. Segera setelah itu, berbagai guild besar di White River City mulai bertanya-tanya, berharap untuk mengetahui dari anggota Ouroboros metode apa yang mereka gunakan untuk mendapatkan Arclight Shield. Beberapa guild bahkan secara langsung membuat postingan forum yang menawarkan beberapa ratus ribu kredit untuk membeli Arclight Shield. Melihat pemandangan ini, banyak pemain merasa guild ini sudah gila. Mereka sebenarnya rela menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk membeli perisai berperingkat Fine Gold. Namun, intinya ini, dengan sangat cepat, dirusak oleh persekutuan. 1 juta kredit. Itu adalah angka yang menginspirasi kekaguman orang-orang biasa. Sementara itu, tujuan menghabiskan uang sebanyak itu adalah untuk membeli Arclight Shield. Bagaimana mungkin berita ini tidak mengejutkan orang lain? Pada saat yang sama, persekutuan yang menawarkan harga gila itu tidak lain adalah Bintang Gelap. Para pemain yang menemukan masalah ini mengira orang-orang Darkstar adalah idiot dengan terlalu banyak uang di kantong mereka. Namun, ketika si Feng melihat tawaran Darkstar, dia tidak bisa membantu tetapi dalam hati memuji mereka karena kelihayan mereka. Selain mencoba membeli Arclight Shield, mereka juga membuat postingan dengan maksud untuk mengarahkan perhatian pemain ke Darkstar. Jika mereka benar-benar berhasil membeli perisai seharga 1 juta kredit, itu pasti akan menjadi topik pembicaraan banyak pemain. Metode yang mereka gunakan jauh lebih efektif daripada mengeluarkan uang secara langsung untuk membuat iklan. 1 juta. Sayangnya, saya tidak kekurangan kredit saat ini. Petik 2. Si Feng tidak berniat membiarkan Bintang Gelap mendapatkan ketenaran dan kekayaan dengan menjual perisai Arclight kepada mereka. Namun, insiden ini juga mengungkapkan kepada si Feng fakta bahwa berbagai persekutuan besar mulai lebih mementingkan penyelesaian pertama dari 3 ruang bawah tanah besar. Jika si Feng telah menjual Arclight Shield sebelumnya, dia pasti tidak akan mendapatkan harga setinggi itu untuk mereka. Namun, karena efisiensi Ouroboros, berbagai persekutuan besar berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah menghapus mode normal 3 Dungeon besar selama mereka memiliki perisai cahaya busur. Mereka juga bisa memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan penyelesaian pertama dari 3 ruang bawah tanah besar. Setelah bekerja selama setengah hari, si Feng berhasil menghasilkan total 6 Arclight Shield. Dia juga telah membuat sejumlah besar perlengkapan armor dasar mana. Dari 6 perisai yang dia buat, dia menyimpan 3 di gudang persekutuan, memungkinkan anggota persekutuan untuk menukarnya. Namun, tidak mudah untuk menukar perisai ini. Lagi pula,
jika dijual di luar, seseorang bisa mendapatkan setidaknya 25 emas untuk itu. Pemandangan tiga perisai Arclight yang muncul di gudang persekutuan Zero Wing membawa harapan yang lebih besar kepada anggota yang baru direkrut, meskipun mereka tidak bisa mendapatkannya sendiri. Pada saat yang sama, tindakan Si Feng hampir menyebabkan persekutuan lain di kota Sungai Putih muntah darah karena marah. Lagi pula, alih-alih membiarkan ems dari persekutuan menggunakan perisai yang sangat bagus ini, Si Feng memilih untuk memajangnya. Seolah-olah perisai Arclight ini tidak ada artinya bagi Zero Wing. Baru-baru ini Zero Wing menciptakan sensasi di seluruh White River City. Sekarang, jumlah anggotanya sudah melebihi 5.000. Itu juga memiliki 8 ahli hebat yang menahan benteng untuk mereka. Kekuatan Zero Wing tidak bisa lagi dikategorikan dalam level guild kelas 2 atau kelas 3 saja. Sekarang Zero Wing menyebabkan sensasi lain di White River City. Banyak pemain tidak bisa tidak mengevaluasi kembali pendapat mereka tentang Zero Wing. Ketika pemain mencoba untuk menyelidiki Zero Wing lebih lanjut, mereka langsung terkejut dengan apa yang mereka temukan. Zero Wing tidak hanya menjadi rumah bagi 8 ahli hebat, tetapi juga memiliki Aqua Rose, seorang ahli hebat yang tidak lebih lemah dari Dewi Salju, Salju Lembut. Selain itu, ada juga desas-desus bahwa ahli leveling, Si Feng, sedang mengawasi persekutuan. Dengan begitu banyak ahli di sana, kekuatan Zero Wing di dalam kota Sungai Putih tidak kalah dengan 3 persekutuan tingkat pertama sedikit pun. Meskipun itu lebih lemah dari guild kelas 1 dalam hal perampokan Dungeon, itu memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar. Tanpa disadari, Zero Wing telah diakui publik sebagai salah satu dari 6 guild teratas di White River City. 6 guild teratas adalah Ouroboros, Emperor's Light, World Dominators, Darkstar, Assassin's Alliance, dan Zero Wing. Di antara guild ini, Ouroboros, Emperor's Light, dan World Dominators semuanya adalah guild kelas 1, dan masing-masing memiliki latar belakang yang sangat kuat. Bahkan jika hanya sebagian dari kekuatan mereka yang sebenarnya ditempatkan di White River City, guild kelas 2 dan ketiga masih jauh dari sebanding dengan mereka. Tak lama setelah kejadian ini, Si Feng menukar 2 Arclight Shield dengan Gentle Snow. Dia kemudian menempatkan sisanya untuk dijual di Star Street Trading Firm. 30 emas, tidak ada negosiasi. Jika diubah menjadi kredit, seseorang dapat memperoleh 30 koin emas hanya dengan menghabiskan sekitar 600.000 kredit. Namun, masih membutuhkan upaya untuk mengumpulkan 30 koin emas sepenuhnya. Sementara itu, Si Feng telah mencapai level 17 tanpa disadari hanya dengan menempa item. Meskipun kecepatan levelingnya tidak secepat Blacky dan yang lainnya, yang leveling monster di level yang lebih tinggi, tidak ada orang lain di White River City yang bisa menjadi tandingannya. Guild Leader, mereka sekarang sudah level 15. Selain itu, kami juga telah menyerbu beberapa ruang bawah tanah tim mode keras, jadi peralatan mereka semuanya dalam kualitas yang dapat diterima sekarang. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Fire Dance berbicara melalui komunikator. Dilakukan dengan baik, kumpulkan semua orang dari tim utama. Mari kita bertemu di Kastil Iblis setengah jam dari sekarang. Si Feng sedikit terkejut dengan wahyu Fire Dance. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tarian api akan membawakannya hasil secepat itu. Awalnya, Si Feng memperkirakan bahwa dia akan membutuhkan waktu 1 hari penuh untuk menyelesaikan tugas itu. Pada akhirnya, dia hampir tidak membutuhkan waktu setengah hari untuk menyelesaikan permintaannya. Itu benar-benar di luar dugaannya.